Oke, kita mulai aja lah ya sambil menunggu teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa dulu. Doa Bapak Pemimpin, doa mulai. Oke, semoga belajar kita hari ini berkah ya. Hari ini kita akan belajar tentang troubleshoot jaringan VSAT ya. Karena hari ini kita di penghujung pembelajaran atau di akhir pembelajaran untuk kelas 3 semester 6. Jadi hari ini terakhir. Nah, nanti untuk tugasnya atau ujiannya nanti Bapak share di blog Bapak ya. Di bit.ly/garing Abdul Kamrullah. Nanti kalian bisa bisa ngerjakan tugasnya di sana. Oke. Ini hari ini sudah ada absen semua. Bagi yang belum ya, absen di bit.ly dulu ya. Di blog Bapak dulu bagi yang belum. Nah, karena ini kita gabung kelas TJA 1, TJA 2. Jadi kalian isi absennya ya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kita buka materinya, kita masuk ke KD yang 18, menerapkan prosedur troubleshoot jaringan VSAT. Ya, begini. Jadi intinya troubleshoot itu untuk mengetahui seberapa besar hambatan ataupun kendala masalah yang dihadapi dengan menggunakan jaringan VSAT. Itu maksud troubleshoot. Jadi sebelum jaringan VSAT itu digunakan ya oleh pelanggan atau oleh kita sendiri, maka alangkah baiknya itu kita harus menerapkan troubleshoot nih dulu ya. Jadi fungsinya troubleshoot itu untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dialami atau yang kita dapatkan, kita peroleh dari jaringan VSAT. Nah, begitu ya. Pertama itu antena ya, dari antena dulu jaringan VSAT itu. Antenanya bagaimana? Ya. Semakin besar sebuah antena jaringan VSAT, semakin bagus dia menerima sinyal. Nah, itu ya. Kok tidak membaca secara menyeluruh, tapi garis besar saja, nanti kalian bisa baca sendiri materinya.
Terus yang selanjutnya mengirim dan menerima data. Ya, itu bagaimana? Saat kita mengirim dan menerima data di jaringan VSAT ini, baik itu upload dan downloadnya, kita tes betul nggak hasil yang kita peroleh dengan langganan yang kita gunakan. Ya, misalnya begini, kita langganan internet VSAT ini uploadnya itu 4 Mbps ya. Ya, downloadnya misalnya 10 Mbps. Jadi uploadnya 4, downloadnya 10. Nah, kita tes ping. Bagaimana jaringannya? Ya. Nah, kalian tinggal di sini aja klik Google, baru speed test ya. Speed test di jaringan internet kita juga bisa. Ya. Speed test. Tapi pastikan bahwa saat kita menggunakan speed test ini, jaringan kita sendiri yang pakai, orang lain tidak boleh. Ya, kalau di internet yang Bapak pakai ini kan up to 20 Mbps. Tapi karena yang pakai itu sudah banyak, ya kemungkinan besar tidak mencapai 20 Mbps. Nah, begitu. Kita sambil menunggu. Ini untuk mengetahui berapa uploadnya, berapa downloadnya. Oke ya. Nah, jadi kita membacanya begini. Ping MS10 ini maksudnya dalam 10 detik ya. Itu rata-rata upload atau unduh. Ya. Maaf. Rata-rata download ya. Unduh itu download. Itu 2,23. Rata-rata untuk download. Sedangkan rata-rata untuk upload itu 3,51. Nah, itu. Ya. Ini terus masalah perangkat juga ya. Perangkatnya baik itu perangkat di luar atau di dalam, apakah sudah kondisinya bagus atau belum. Nah, itu pemasangan antenanya, baut-bautnya sudah terpasang dengan kencang atau belum. Ya, ini harus kita cek satu persatu. Ya, ini komponen-komponen VSAT-nya ya. Ini yang untuk perangkat dari ODU-nya, BUC-nya, LNB, terus perangkat IDU-nya atau ada modem, ada kabelnya. Ya, ini kabel-kabel koaksialnya ya. Nah, ini biasanya kabel koaksial itu ada batas umurnya, nak. Ya. Jadi kalau misalnya antena kita itu kadang-kadang kabelnya siarannya itu bersemut, kurang jelas. Nah, itu kemungkinan ada kerusakan pada kabel koaksialnya. Ini untuk satelitnya. Satelitnya itu provider VSAT itu yang mempunyai atau yang sewa. Terus kedudukan satelit ya.
Biasanya satelit yang digunakan itu yang pada posisi di geostasioner, ya. Yang untuk jaringan VSAT-nya itu menggunakan satelit di orbit geo. Nah, begitu. Selanjutnya keunggulan dan kekurangannya, ya. Keunggulan jaringan VSAT, ya, dibanding dengan jaringan terestrial atau jaringan menggunakan kabel, misalnya fiber optik, ya, atau kabel tembaga. Nah, itu jaringannya. Keunggulannya itu pemasangannya cepat, jangkauannya terjauh dapat mencapai setengah permukaan bumi. Jadi kelebihan dari VSAT ini bisa mencapai jangkauan yang tidak bisa dijangkau oleh kabel. Kekurangan jaringan VSAT ini, kekurangannya koneksinya rentan terhadap gangguan cuaca, ya, terhadap molekul air. Ini kekurangannya, tapi nggak begitu signifikan, ya. Memakan tempat terutama pada piringan. Piringan itu berarti yang disk antenanya itu, ya. Nah, biasanya disk antenanya ini, yang ini diletakkan di atas rumah, di atas kantor, atau di atas mesin ATM dan sebagainya begitu. Jarang di bawah. Karena di bawah pertama terhalang oleh gedung, pohon, yang kedua itu rentan pada pencurian. Untuk instalasi antena, ya, ini sebelumnya sudah kita bahas, ya, tentang instalasi antena. Ini kayak gini, gambarnya ada. Oh, ini di bawah, ya. Nih, pemasangan mounting antena. Mounting itu kedudukannya antena itu. Nah, ini, ya. Ini secara detailnya. Ini yang ini detailnya seperti ini. Ini juga. Ini yang perangkat idunya. Perangkat idu itu perangkat di dalam rumah. Ada modem dan ada kabel. Ada kabel UTP, ya. Ada RJ45, ada kabel koaksial atau kabel antena televisi. Ya. Ini konsepnya seperti ini. Dari listrik, PLN, kontak kan, masuk ke colokan adapter ke modem. Nanti kita setting modemnya, baru kita koneksikan lewat kabel UTP ke laptop atau ke access point atau ke router, nah, begitu. Ini untuk survei lokasi, ya. Jadi sebelum kita pemasangan biasanya ada teknisi yang mengsurvei lokasi tempat akan dibuat antena VSAT, ya. Yang pasti bahwa lokasi tersebut tidak terhalang oleh gedung, pohon, ya, yang mengarah ke satelitnya itu. Jadi antena yang mengarah ke satelit itu tidak terhalang oleh gedung dan pohon-pohon, nah, begitu. Terus penempatannya perangkat indoornya bagaimana? Standar instalasi perangkat VSAT ini, ya. Ini kalian bisa baca sendiri. Peralatannya instalasi, ini juga bisa kalian baca sendiri. Ya, materinya di sini 3T18, kalian bisa baca sendiri, buka, ya.
Cara instalasinya juga kalian bisa baca sendiri, karena di materi sebelumnya sudah Bapak ajarkan juga. Nah, ini pemasangan bracketnya ya. Nah, ini lanjut tentang troubleshoot dari perangkat VSAT. Nih, karena kita nggak ada alatnya, ya, kalian bisa baca sendiri aja. Oke, sampai di sini untuk perangkat VSAT-nya. Troubleshoot VSAT, ada pertanyaan kira-kira sebelum kita sambung ke mikrotik, ya. Nah, ini mikrotik. Ini alatnya seperti ini. Ada pertanyaan kira-kira? Oke, jadi jaringan VSAT ini, Nak, ini biasanya kan hanya untuk internet, tapi dia belum bisa digunakan untuk mengatur kecepatan, ya, mengatur kecepatan per user, ya. Oleh sebab itu, untuk mengatur kecepatannya by user, misalnya Bapak membuat jaringan VSAT di daerah terpencil, misalnya di daerah itu daerah pegunungan, di sana ada 40 kk. Jadi supaya setiap user itu nanti mendapatkan kecepatan yang Bapak inginkan, maka Bapak butuh namanya router, ya. Bapak butuh namanya router untuk mengatur kecepatannya, diizinkan atau tidaknya ya. Kayak gini alatnya, nampak? Oke, nah, di sini Bapak perlihatkan ada 5 port, ya. Ada 5 port. Port 1 untuk internet, ya. Atau misalnya kalian itu di rumah ada WiFi ID, nanti WiFi ID itu mau kalian jual ke tetangga sebelah menggunakan misalnya voucher kah, atau langsung ke akses point. Nah, itu kan tetangga sebelah itu kalau kita hubungkan langsung ke modem kita, dia langsung loss, kecepatannya itu nggak bisa kita kendalikan. Untuk mengendalikan kecepatan setiap tetangga itu, atau misalnya kalian jualan voucher, maka dibutuhkan alat namanya router, ya. Router itu sebenarnya banyak, Nak, bukan hanya mikrotik saja, ada namanya Cisco, ya, router Cisco, ada D-Link, tapi yang familiar orang menggunakan itu mikrotik, ya. Nah, mikrotik ini sebuah PC, ya, PC tapi mini. Di sini ada harddisknya, ada RAM-nya, lengkap lah di sini, ya. Jadi ini hidupnya nanti kalau kita gunakan tuh 24 jam non-stop, ya. Nanti untuk penggunaannya, biasanya waktu kita membeli itu ada adaptornya. Adaptornya itu kayak gini, ya. Adaptornya kalau kita colokannya listrik lah dari PLN nanti terhubung ke mikrotik. Nah, begini. Nanti ada waktu kita beli itu ada juga kabel UTP.
kabel UTP yang sudah dipasang konektor RJ45, biasanya sekitar 1 meteran. Ya, itu untuk mengatur mikrotik ke laptop kita masing-masing. Ya. Nah, nanti kalau udah kita atur semua, baru kita koneksikan nanti untuk port nomor 1 Ethernet itu terhubung ke ONT atau ke modemnya IndiHome misalnya. Itu port nomor 3. Jadi kalau kalian punya IndiHome di rumah, perhatikan port nomor 3, nak. Ya. Port nomor 3 itu untuk jaringan LAN. Maksudnya apa? Dari port nomor 3 kita hubungkan menggunakan kabel UTP masuk ke port nomor 1 ini. Nggak boleh yang lain. Ya. Masuk, setelah masuk internetnya, baru dia keluar. Keluar internetnya itu kemana aja? Bisa ke access point, bisa ke hub, bisa ke switch, bisa langsung ke komputer, ya. Nah, tergantung kebutuhan kita. Jadi yang port 2, 3, 4, dan 5 ini bisa kita atur sesuai kebutuhan. Ya. Untuk harganya ya, untuk harganya Bapak mau lihatkan dulu kalian berapa sih harganya, Pak? Nah, kalau kalian mau bisnis mikrotik nanti, karena kemarin Bapak lihat ada lowongan kerja jurusan TJA ini, dia wajib menguasai mikrotik, ya. Harganya berapa? Ya. Mikrotik RB, yang kayak ini yang sedang, ya. Itu bisa kita beli di Lazada kah, di Shopee, Tokopedia, ya, Bukalapak, macam-macam, atau langsung ke mikrotik juga bisa. Ini yang RB 951 UI 2HND. RB itu router boot, 9 itu versinya, 5 itu portnya, ya. 5 itu portnya. Udah itu 1 itu wireless. Jadi di mikrotik ini kalau ada kalian menemukan ada satunya kayak gini, itu artinya bahwa di mikrotik itu ada wirelessnya sekaligus. Ya. UI apa namanya, Bapak? I-nya itu interface. 2HND. H itu hack. Ya. Jadi setiap mikrotik itu punya spesifikasi yang berbeda-beda, ya. Sama dengan kita membeli sebuah CPU. CPU itu ada yang Core i3, Core i5, Core i7, ya. Core 2 misalnya. Di mikrotik juga sama. Semakin mikrotik harganya mahal, semakin kualitasnya bagus. Pertama dari RAM-nya besar. Udah itu memori harddisknya besar juga gitu. Bisa untuk menampung banyak user. Nah, Bapak contohkan beginilah, kalau mikrotik yang RB 941 ya, 941 2HND Lite ini. Mana ya? Tanya langsung produknya langsung. Yang ini. Yang ini. Ini yang paling murah tuh harganya sekitar hampir 400-an, ya. Nah, ini sekitar 400-an sama ongkirnya. Yang ini hanya 4 pot.
Port 1 digunakan untuk internet, 2, 3, 4 ya bisa ke access point atau ke apa namanya itu, ke laptop atau ke PC. Ini hanya bisa menampung sebanyak 20 user. Artinya kalau kita mau buat jualan internet di rumah kita pakai ini, tapi syaratnya pelanggannya harus maksimal 20 user. Ya. Maksimal 20 user, lebih nggak bisa. Dia nanti down atau apa namanya itu sering keluar, loginnya sering keluar sendiri. Ya, kalau yang punya sekolah ini yang RB berapa nih? RB 850G. Kalau yang di punya sekolah itu RB 850. Ini ya. Ini berapa harganya nih? Ini macam-macam. Ya. Tapi rata-rata di atas 2 jutaan ya. Ini yang punya sekolah nih. Ini bisa sampai 1000 user nak. Ya. Ini ada spesifikasinya. Sampai 1000 GB ya. Mempunyai micro SD. Ya, ini bisa menyampai 1000 user. Jadi mikrotik yang warna hitam ini bisa sampai 1000 user. Kalau kita mau jualan mikrotik ya. Begitu. Jadi umurnya ini garansinya setahun biasanya. Tapi ini kalau nggak kena petir bisa sampai 5 tahun. Ya, kita takutkan petir aja. Jadi kalau kalian nanti bisnis internet di rumah, kalau misalnya pas hujan petir, matikan dulu perangkat-perangkat kayak ONT-nya, mikrotiknya, ya. Kenapa? Karena peralatan itu rawan terhadap petir. Ya, begitu. Pak, apakah kita bisa belajar, Pak? Misalnya kan, Pak, apakah kita bisa belajar mikrotik tanpa kita punya alatnya? Ya, kira-kira bisa nggak, nak? Hah? Jawabannya bisa. Pakai apa? Syaratnya kalian harus punya PC atau laptop. Ya. Ya. Jadi syaratnya kita harus punya PC atau laptop. Pertama kita harus punya itu ya. Yang kedua itu kita install namanya VirtualBox ya. VirtualBox nih kalian download nanti di internet ya. Ini tinggal download aja ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya itu kita menjalankan mikrotik nanti di aplikasi VirtualBox maksudnya. Jadi VirtualBox itu mesin virtual ya yang bisa kita gunakan untuk install sistem operasi manapun. Mau Android kah, mau mikrotik kah, mau Windows, mau Linux, bisa kita gunakan untuk belajar menginstal lah, atau istilahnya belajar menginstal tanpa menggunakan alat, tapi menggunakan aplikasi. Oke, karena Bapak sudah menginstal, maka kayak gini tampilannya, ya.
Ini Bapak belajar kemarin ini Linux ya, Linux, ini Windows. Ini Windows juga. Ya. Oke. Ini salah satu caranya ya. Yang kedua, setelah VirtualBox, kita install Mikrotik ya, OS Mikrotik. Cari aja di Google OS Mikrotik. Nah, ini di sini juga banyak nih software Mikrotik. Ini contohnya nih, Mikrotik ISO ya, ini router OS, atau langsung diisi websitenya boleh juga. Ini juga Citra Web juga bisa. Langsung ke Citra Web itu boleh juga ya. Bawa langsung ke Citra Web. Nah, ini. Jadi kita cari yang OS-nya. Mikrotik. Ini ya, ini. Mikrotik 633. Nampak nggak kalian? Hah? Nah, ini ISO ya. Kita download. Bawa download. Oke. Udah itu untuk nanti kita masuk ke router OS ini, kita butuhkan aplikasi namanya Winbox ya, Winbox. Winbox-nya di sini sudah ada nih. Nah, ini Winbox. Ya. Ini yang untuk meremote-nya ya. Kita download juga di sini. Klik download. Pak, materinya apakah ada, Pak? Ada ya, tenang. Materinya ada. Bapak dulu belajar Mikrotik ini memang Bapak udah lama ya belajar ini, dan Bapak sudah mendapatkan sertifikat internasional MCTNA. Di mana ya? Saya belum download ya. Kumpulan sertifikat. Bukan. Gimana kemarin kok lupa pula naruhnya. Ini. Mikrotik.com.
Bapak dan download kemarin ya, di mana letaknya? Modul mikrotik. Sudah. Kamu kemana aja? Belum. Tunggu download, masih nunggu. Bisa kok. Nah, ini ya. Ini Bapak sudah dapat sertifikat rasional nih ya. Kalian bisa perhatikan di layar kalian. Ini nanti masuk ke My Sertifikat nih. My Sertifikat Bapak. Nah, ini Bapak dapat sertifikat ini. Download. Simpan di desktop aja lah. Mikrotik sertifikat mikrotik. Nah, ini ya. Ini sertifikat Bapak. MCTNA. Ini kemarin dari bulan 7 2019. Penyelenggaranya itu mikrotik.com dari negara Latvia. Ya, Latvia, dekat pecahan Uni Soviet. Nah, gitu. Ini trainingnya kemarin itu ya. Nah, ini. Bapak dapat nilai 64. Ya, dari 100 lumayan. Ya. Lumayan. Karena nilai soalnya itu bahasa Inggris. Terus dia modelnya itu pakai checklist, bukan pakai hanya objektif aja, tapi dia model checklist. Soal checklistnya agak susah. Kalau kita salah akan mengurangi poin. Beda dengan soal-soal yang kayak objektif ABC ya. Nah, begitu. Oke, tadi kita sudah download ya. Hasil downloadnya tadi diunduh.
sini unduh. Oh, di ini ya, tadi di IDM ya, lupa. IDM ini, klik kanan, masuk open folder. Siapa bermasuk nih? Open folder. Nah, ini dia. Ini ya, Mikrotik ini. Kita buat new ya. Pertama misalnya kita buat namanya misalnya router Mikrotik. Di sini kita kasih order semua. Versinya order juga. Nih nyimpannya itu di sini. Nyimpannya kalau kalian mau merubah boleh. Tapi bapak usahakan nggak usah dirubah. Kalau rubah nanti kalian kalau mencarinya susah. Udah itu klik lanjut. Di sini RAM-nya minimal 4 MB. Bapak kasihlah di sini 128. Ya. Biar agak kencang sedikit. Dia intinya nggak boleh melebihi dari 8 GB RAM bapak. Bapak kan laptopnya RAM 8 GB, dia nggak boleh lebih. Ya. Jadi bapak buat sedang lah 128. Lanjut lagi. Di sini kita buat hard disk virtual sekarang. Klik buat. Filenya itu VDI VirtualBox disk image. Lanjut. Alokasinya dinamik saja, nggak usah dirubah. Lanjut. Nah, di sini kita mau buatnya nanti hasil dari instalasi itu letaknya di mana. Kalau kalian mau rubah boleh, kalau enggak mau apa-apa. Di sini aja. Di sini harddisknya adalah 2 GB. Oke. Lanjut. Oke. Nah, sampai di sini kita mengatur apa namanya itu Mikrotiknya agar supaya terhubung ke laptop, internet, dan ke Winbox. Nah, begitu. Masuk ke pengaturan. Kita pertama atur jaringan dulu, jaringan. Di port adapter 1 ya. Jadi di Mikrotik ini kalau kita menggunakan VirtualBox, portnya hanya 4 saja. Adapter 1, 2, 3, 4. Nah, ini. Jadi yang kita pakai nanti cuma 3 aja. Adapter 1 ini terhubung ke NAT. Kenapa NAT? Karena Bapak mau internet yang ada di VirtualBox itu langsung otomatis terhubung ke laptop Bapak. Bapak kan menggunakan WiFi-nya RPS ini. Nah, maksudnya NAT itu Network Address Translation itu. Jadi jaringan VirtualBox itu dapat internetnya dari RPS. Jadi laptop kita. Jadi mau pakai RPS kah, mau WiFi ID kah, kalau kita gunakan NAT otomatis terhubung. Itu maksudnya. Ya, nah begitu. Yang kedua, kita checklist yang adapter kedua. Kita pingin apa nama itu Winbox-nya nanti yang tidak Bapak tadi ini, yang ini. Nah, ini nanti kita buka, kita bisa akses Mikrotik ini dari Winbox, mengakses router Mikrotik ini dalam satu laptop, ya. Maka Bapak gunakan namanya adapter hanya host, ya. Perhatikan, Bapak mau remote Mikrotik menggunakan Winbox di jaringan adapter 2, maka di sini terpasangnya itu adapter hanya host. Nah, di sini menggunakan VirtualBox. Ya, oke. Nah, ini permissionnya diizinkan semua. Oke.
Yang ketiga, adapter ketiga, Bapak mau nanti yang adapter 3 di router Mikrotik ini terhubung dengan Windows 7 yang ada di VirtualBox. Maka Bapak hidupkan ini dulu, checklist. Di sini kita jadikan dia sebagai internal, jaringan internal. Ya. Nah, begini. Udah itu kita okekan. Yang keempat gimana Pak? Nah, keempat karena kita nggak ada laptop lagi, ya. Kalau Bapak ada laptop lagi, satu lagi Bapak menghubungkan dari laptop Bapak ke laptop klien menggunakan kabel UTP, maka Bapak hidupkan ini. Nanti jaringannya ke jaringan adapter terbridge. Kenapa? Karena dia keluar dari laptop Bapak jaringannya. Tapi karena laptop Bapak itu cuma satu, maka Bapak nggak hidupkan. Paham ya? Jaringan adapter 1 NAT, 2 itu host itu berarti dari Winbox mengakses ke Mikrotik ini. Yang ini jaringan dari router Mikrotik ini ke Windows 7. Nanti kita uji apakah di Windows 7 ini dapat internet tidak dari Mikrotik ini. Nah, gitu. Kalau jika sudah, kita pindah ke menu penyimpanan. Nah, jadi kita mau install Mikrotik itu, kan kita udah buat tadi. Ini nama komputernya, namanya router Mikrotik, nama komputernya. Tapi sistem operasinya itu belum kita masukkan. Yang kita download tadi, yang ini. Yang ISO-nya ini kita akan masukkan. Kemana? Di sini caranya, klik file kosong ini kaset kosong, klik ini, baru pilih disk optical ya, ini. Nah ya, tambahkan. Udah tuh, kita cari filenya itu di mana posisinya ini. Di kanan, open folder, di mana posisinya? Nah di sini kita kopikan alamatnya ini. Copy, baru masuk ke sini, taruh sini. Nah ini dia. Tadi ini Mikrotik 633. Open. Oke, ini pastikan. Ini pilih. Perhatikan. Sistem operasinya namanya Mikrotik 33, sama dengan yang kita download tadi ini. Oke, baru kita oke kan. Sudah kita oke, kita install dulu router Mikrotiknya ini. Caranya klik mulai. Seperti ini tampilannya. Nanti kalian tekan huruf A. Tekan di keyboard A. A itu berarti select all, ya. Di sini kan dibilang select with all with A ya. Untuk select all. Kalau mau satu-satu klik M. Jadi Bapak mau semua yang ini diinstal semua, maksudnya begitu. Setelah itu tekan I, tekan huruf I di keyboard, ya, muncul ke ini perintah apakah mau install. Bapak jawab Y atau ya, tekan Y. Itu tekan Y lagi, kita akan install. Nah, sebelum kita keluar, kaset yang kita setting tadi ini kita keluarkan dulu, ya. Yang di sini tadi pengaturan tadi ini. Nah ini kan ada kasetnya tadi. Nah ini
kita akan keluarkan. Caranya bagaimana? Di sini klik menu Piranti, optikal, ininya checklistnya dibuang. Nah, paksa. Baru kita oke kan. Loginnya itu secara default, secara bawaan Mikrotik itu admin. Admin, passwordnya kosong. Setelah ketik admin, udah itu passwordnya itu nggak usah kalian ketik apapun, langsung enter aja. Nah, kayak gitu tekan you want to software machine? No. Ya. Lisensinya kita kan kita belajar nggak perlu lisensi. Jadi maksudnya lisensi itu kalau kita mau gunakan software ini harus beli lisensi. Kalau enggak dia hanya berlaku 1 hari. Oke, begitu. Tapi kalau kita beli alatnya langsung, itu sudah ada lisensinya. Nggak perlu lagi. Nah, begitu ya. Tekan Y. Nah, seperti ini. Ini kita mau akses ke dalam nggak bisa, nak. Ya. Maka kita gunakan namanya Winbox tadi. Ya. Nah, ini Pak kursor saya kok hilang, Pak. Bagaimana cara mengeluarkannya? Tekan kontrol di bawah shift. Ya, supaya dia keluar. Kalau dalam VirtualBox itu kalau tidak keyboard di dalam mengeluarkan nggak bisa. Mana keyboard kursor keyboardnya ini? Kursor mouse-nya. Tekan kontrol di bawah shift. Keluar. Baru kita akses Winbox-nya. Ini dia. Ini untuk mengakses dalamnya di dalam ini. Caranya buka dulu. Baru kita jalankan. Ya, begini. Klik ini. Nah, ini yang tadi kita install. Baru kita connect. Kayak gini tampilan dalamnya. Tampilan dari ini nih. Isinya dalam ini kayak gini bentuknya. Nah, karena kita itu hanya belajar, maka abaikan saja lisensi ini. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan kira-kira? Lanjut. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Di Mikrotik ini ada namanya interface, ya. Interface karena kita tadi buatnya cuma 3, maka di sini hanya 3, ya. Di sini Ether 1 tadi ke internet, ya. Internet, bawa kasih nama biar nggak lupa kita. Internet. Yang kedua ini tadi ke laptop, ya. Ke laptop Bapak. Laptop ROG itu Bapak, ya. Terus yang ini ke apa nama itu? Internal. Ya. Oke, ya. Sudah. Kita kasih IP-nya masing-masing. Setelah kita kasih nama ini, kita kasih IP. Caranya kita kasih IP yang untuk port 1 dulu. Ini belum ada IP-nya, nak, masih kosong. Kita kasih IP-nya. Caranya untuk ngasih IP di port 1 itu di IP DHCP client. Ya. Oh, ternyata sudah dibuat otomatis. Sudah dapat IP-nya. IP-nya ini 10.02.15/24 atau IP publiknya dari IndiHome, ya. Kalau sudah terbuat, alhamdulillah, ya.
Sekarang kita mau ngasih IP port 2 dan port 3. Ya, caranya di IP address. Klik tambah. Di sini kita harus menggunakan IP apa namanya itu? IP itu IP jaringan LAN, bukan IP jaringan publik. Untuk membahas tentang IP ini, kalian ini bisa lihat di internet apa sih perbedaan IP publik dan IP privat atau IP jaringan LAN. Nah, ya ada IP kelas A, kelas B, kelas C yang gitu. Kemarin waktu bimbingan Bapak anak PKL Bapak kemarin Bapak ajarkan itu. Jadi kalau kalian ingin tahu, nah, tanya sama mereka. Ya. Nah, di sini Bapak kasih IP 192.168. Misalnya di sini 10.1, 1 itu gateway-nya. Jadi 192.168 10.1/24. 24 itu subnetnya. Di sini Bapak atur jadi dia Ether 2. Apply, oke kan. Ether 2 sudah kita buat. Sekarang kita buat IP untuk Ether 3. Sama juga tadi 192.168 titik bukan 10 lagi. Dia harus beda. 11 misalnya. Titik 1/24. Baru di sini /Ether 3. IP kan oke kan. Jadi IP sudah kita buat. Kalau sudah kita buat, baru kita atur DNS. Apa itu DNS? Domain Name System. Nah, DNS ini kalau kita mengakses google.com itu sebenarnya dulunya bukan Google, tapi sebuah alamat IP. Ya. Karena orang susah menghafal angka, maka dijadikan dia sebuah huruf, maka google.com. Kalau dulunya belum, ya, berupa IP. Nah, jadi maksud DNS itu merubah sebuah alamat IP menjadi alamat website DNS. Di Mikrotik IP DNS, ya. Nah, ini dia DNS-nya. Di sini sudah ada. Kenapa sudah ada? Karena Bapak ngambil dari internetnya ini. Yang ngasih ini DNS-nya. RPS ini. Ya. Yang ngasih. Kalau belum ada, kita isi DNS-nya dari Google itu 8.8.8.8. 8.8.4.4 DNS Google. Terus dinamik servernya ini dari DNS-nya dari Mikrotiknya RPS. Jadi di RPS juga ada Mikrotik. Nah, ini, yang ini. Ya. Kalau sudah ada, bawa checklist Elo remote request. Diizinkan ya untuk mengakses. Apply, oke kan. Oke. Terus kalau sudah kasih DNS, kita pingin, kan sekarang itu kalau kita ping, ini udah pasti dapat internet. Ya. Ping google.com. Ya, ini dapat internet nih. Ini IP-nya. IP Google itu 239.38.38.120 IP-nya. Ya. Nah, untuk stopnya Ctrl C. Oke. Jadi Ether 1 sudah dapat internet. Ether 2 dan 3 yang ini belum dapat. Maka kita gunakan NAT untuk menghubungkan. Jadi port 2 dan 3 supaya dapat internet dari port 1, maka kita setting NAT-nya. Network Address Translation. Ya, kita gabungkan caranya di IP, masuk ke firewall. NAT di menu NAT ya. Tambahkan chain-nya itu SCR NAT. Out interface-nya itu Ether 1 internet.
actionnya masquerade. Nah, ulangi, chainnya generalnya chainnya Ethernet, out interface-nya Ether 1, sumbernya itu, actionnya itu masquerade, baru apply oke kan. Ya. Oke. Nah, sekarang sudah dapat internet mereka. Port 3 dan port 2 sudah ada internet. Tapi belum bisa belum bisa searching. Kenapa? Karena belum dapat IP. Ya. Nah, kita atur IP-nya. IP DNS ya. Caranya di IP DNS server. Masuk ke DNS setup. Nah, ini kita atur di Ether 2. Ini NAC. DHCP-nya itu kayak gini, network, NAC aja. Ini address-nya. Jadi IP-nya itu sampai 254. Ya, NAC. DNS-nya NAC lagi. Waktunya itu 10 menit NAC. Nah, berhasil, sukses. Ya, jadi Ether 2 nanti sudah dapat IP, udah bisa internet. Oke, sekarang Bapak mau buat yang Ether 3 nanti itu dia pakai login user. Ya. Jadi nggak begitu colok langsung connect. Beda dengan yang port 2 tadi nih. Port 2 ini Bapak buat colok langsung connect. Maka Bapak atur di sini IP DNS server. Ya, colokan ke laptop langsung connect ya, nggak perlu login. Ya. Nah, kalau mau login, maka pengaturannya itu di IP hotspot. Kita atur yang untuk loginnya itu di Ether 3, di hotspot setup. Itu di Ethernet internal ya, Ether 3 ya, NAC lagi, NAC. Ini IP-nya NAC saja. DNS servernya itu DNS server misalnya SMKN7 batam.sch.id ya. Bawa cancel dulu ya. Hotspot setup, jaringannya pilih yang Ether 3 NAC. Ini lokalnya gateway-nya NAC, terus ada address pool-nya. IP-nya rentan 2 sampai 254. Terus NAC lagi, ini sertifikatnya non. NAC lagi. Ini perlu kita atur, ikutin IP-nya RPS atau kita nolkan juga nggak apa-apa. DNS-nya ini dari DNS-nya RPS ini. Udah itu kita NAC. Nah, ini baru kita buat di sini SMK Negeri 7 Batam. Ya. .sch.id. Ini maksudnya nanti begitu kita login, kita ketikkan ini langsung dia ada menu loginnya. NAC, baru di sini passwordnya admin, buat admin juga supaya mudah diingat. Nanti kita hilangkan. Oke. Nah, ini sudah dapat IP. Ya. Begitu Bapak hidupkan di sini. Ya. Oh, hidupkan Windows 7 nih. Windows 7 ini sebelum kita hidupkan, kita setting dulu juga Ether 1-nya itu di jaringannya. Ether 1-nya itu harus jaringan internal.
2-nya matikan, 3-nya matikan. Jadi cuma satu aja kita hidupkan supaya Windows 7 ini terhubung dengan Mikrotik. Oke, kita jalankan. Oke, ini, oke, ini atur network. Di sini ada setting, sini properties, ya. Ini IP-nya DHCP. Oke, kita sekarang buka internet. Apa tadi DNS-nya? SMK Negeri 7 batam.sch.id. Nah, di login kayak gini. Ya, tampilan awalnya seperti ini. Ini belum Bapak atur. Nanti Bapak misalnya admin tadi, admin, passwordnya admin. Nah, udah connect internet. Ini Bapak buka YouTube udah bisa. Ya. Nah, ini udah bisa internetan. Ini di Windows 7 ya, bukan di laptop Bapak ya. Ini di dalam VirtualBox ini. Nah, ini. Dalam VirtualBox. Ini Bapak dapat IP-nya itu 192.168.11.254. Begitu. Ini ya. Untuk misalnya Pak mau keluar, ya udah pasti connect internet. Kita shutdown aja Windows 7-nya. Kembali ke sini. Kalau sudah, tadi kita sudah dapat IP-nya di Ether 3 sudah dapat. Ether 2 juga sudah. Coba kita kasih nama di Mikrotiknya itu. Jadi misalnya di sini kan cuma Mikrotik aja, di atas ini. Di sini kita diatur di menu IP, terus maaf, di sistem ya, di sistem identity namanya. Di sini misalnya namanya Nurlela misalnya, ya Nurlela misalnya kan namanya. Apply oke kan. Di sini udah berubah, ya. Terus kita misalnya mau kita password loginnya supaya orang lain tidak bisa. Caranya di menu sistem terus password, ya. Di password ini tadi passwordnya kosong pertama di atasnya ini. Kita buat misalnya passwordnya kisah kita. Kisah kita. Di sini juga passwordnya kisah kita. Baru apply-kan. Oke kan. Sekarang kita keluar. Exit. Kalau kita keluar pas mau login ke Winbox, pastikan ini hidup posisinya. Kalau ini mati, Winbox tidak akan bisa jalan. Ya. Jadi mesin ini posisinya hidup. Baru kita masuk ke Winbox lagi.
atur ini. Nah, ini. Kita yang mana nih, Pak? Ya. Kita atur, ambil yang ini. Yang ini ya. Yang 10.1 IP-nya. Baru kita konekkan. Ini pasti nggak bisa, kenapa? Karena belum bawa masukin passwordnya. Jadi tadi belum bawa masukin passwordnya. Sini open. Tadi IP-nya ini. Bisa melogin menggunakan MAC address atau IP, boleh aja, terserah kalian. Perbedaannya kalau MAC address ini sering keluar saat kita konfigurasi, kalau IP tidak. Passwordnya tadi kisah kita. Baru connect. Sampai sini ada tanyakan kira-kira? Sambil menunggu ini. Kita ulang lagi loginnya. Mikrotik ini memang seperti ini, nak. Ya, kita harus banyak sabar. Kalau kita nggak mau pakai IP, coba pakai MAC address. Nah, dia berarti harus pakai MAC address, nggak mau pakai IP. Oke ya. Untuk Pak, bagaimana kalau kita membuat usernya satu orang satu misalnya? Atau misalnya satu portal misalnya jadikan dia 200 user, boleh. Boleh aja, terserah kita. Caranya di IP hotspot. Jadi kan Bapak cuma buat satu saja tadi. Passwordnya admin, usernya admin, ini passwordnya admin. Ini. Nah, ini kita bisa rubah nak. Ya. Di password admin jadinya kisah kita misalnya. Ya. Kisah kita. Maksudnya untuk login atau internet ya. Atau kita tambahkan lagi misalnya di sini. Ya, misalnya Dwi passwordnya 12345 misalnya. Ya. Nah, ini untuk mengatur. Kita bisa banyak buat. Nah, terus kita juga bisa membuat voucher internet ya. Voucher internet bisa kita buat. Gampang sekali ya. Jadi kalau kalian sudah bisa ini, kalau kalian butuh apa namanya itu tambahan ilmu, Bapak bisa buat. Untuk mengatur koneksi internet gimana Pak? Di menu iCOS ya, di menu COS. Nah ini, di sini unlimited katanya. Kita bisa atur. Misalnya berapa Mbps bisa atur. Jadi misalnya untuk guru ada berapa, untuk siswa ada berapa, bisa kita atur di menu COS. Ya. Nih. Dan sebenarnya banyak lagi ya, pengaturan lagi banyak misalnya. Wirelessnya, terus bridge, banyak. Cuman Bapak nggak ajarkan semuanya karena nanti kalian bingung. Yang bertahap dulu. Kalau kalian mau belajar,
Nah, kalian bisa baca materinya itu nanti Bapak share di grup WA kalian. Materi yang Bapak belajar dulu di pelatihan, yang Bapak dapat sertifikat MCTNA itu di sini. Aplikasi. Nah, ini dia. Dia dalam bentuk apa nama itu PDF filenya. Nah, ini. Ini dulu bawa pelatihan. Materinya kayak gini. Ya. Nah, ini sesi hari kedua harian. Dia selama 4 hari ya, 4 hari. 4 hari. Ini skema trainingnya. Bawa masih level MCTNA. Nanti kalau Bapak ambil lagi levelnya bisa MTCTRCE atau ini ya terserah. Mau ambil salah satu juga boleh. Level tertinggi MTCINE. Level tertinggi. Baru level paling atas. Nah, ini ya. Syarat lulusnya itu, nah ini ada tadi Bapak 64 nilainya ya. Berarti lulus Bapak. Dia kalau dia di atas 75 baru jadi trainer. Nah, ini. Materinya banyak. Nanti kalian bisa pelajari, baca-baca. Kalau kalian bisa ngikutin ini, berarti kalian udah bisa jadi tutor. Apalagi kalau kalian sudah bisa ikut ujian sertifikasi internasional. Nah, dulu Bapak pelatihan ini gratis ya. Kalau di Batam itu harganya 3.500.000 kalau di Batam. Nama PT-nya di Renusa. Di Legenda itu. Nama perusahaannya Renusa itu 3.500.000. Kalau nggak lulus ya hangus. Nah, begitu. Jadi Bapak share materinya ini. Kalian bisa pelajari menggunakan tadi aplikasi Winbox dengan VirtualBox. Oke, sampai di sini pertemuan Bapak. Nah, itu dasar dari mikrotik. Kalau kalian ada pertanyaan, kira-kira ada? Oke, kalau nggak ada, Bapak kasih kesimpulan bahwa mikrotik ini adalah sistem operasi router yang digunakan untuk mengatur konfigurasi dari jaringan internet. Misalnya kita mau speed internetnya sekian ya, usernya seberapa, itu kita diatur di router mikrotik. Ya, yang bergabung alatnya seperti ini. Ini yang alatnya yang punya sekolah ya. Ini harganya tadi kita cek tadi 2 juta lebih. Ini bisa menampung 1000 user. Nah, ini PC mini. Nah, begitu. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Nanti kalau kalian belum jelas tentang video tadi, Bapak akan upload di YouTube, Bapak. Cukup sekian, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.